pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bertemu dengan para kurcaci. Namun ketika kelompok Xiao Yan hendak menyapa pada saat ini tertua dari kurcaci tersebut memiliki ekspresi yang serius, lalu dirinya pun menatap ke arah danau dan pada saat ini memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap. Tentu saja para prajurit kurcaci ini seketika mengeluarkan senjata yang unik di mata Xiao Yan. Senjata unik ini berbentuk bambu dengan helaian cahaya biru. Tentu saja semua orang pada saat ini bersiap berpencar dan menghadap ke arah danau. Sementara itu Xiao Yan dan Chaos Immortality yang pada saat ini tidak mengetahui apa yang terjadi mulai berpikir. Mereka mengira sepertinya ada sosok yang mengikuti kelompok Xiao Yan dan mengakibatkan pertempuran ini. Oleh karena itu Xiao Yan dan Chaos Immortality pada saat ini segera menggenggam senjata mereka dan bersiap untuk bertempur. Lalu keduanya menatap ke arah danau yang pada saat ini menimbulkan banyak gelembung yang meledak, dan pada akhirnya banyak monster yang segera keluar. Monster ini berbentuk anjing laut dan pada saat ini jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Kemudian tanpa basa-basi lagi monster-monster ini pun segera menyerang menuju ke tepian. Dan bersamaan dengan itu pemimpin kurcaci pun memerintahkan semua orang untuk menyerang. Lalu akhirnya para kurcaci segera melesatkan cahaya dari senjata mereka secara bersamaan, sehingga benturan di antara kedua kelompok ini segera terjadi. Tetapi pada saat ini kelompok kurcaci terlihat lebih unggul. Lalu Xiao Yan dan Chaos Immortality secara alami menyadari bahwa monster anjing laut ini memiliki kekuatan di tahap bintang 3 Dodi. Oleh karena itu Xiao Yan dan Chaos Immortality dapat dengan mudah menghancurkan semuanya. Akan tetapi Xiao Yan dan Chaos Immortality pada saat ini tidak turun tangan melihat situasinya telah terkendali. Sementara itu di sisi lain kepala dari kurcaci pun segera membuka buku dan seketika cahaya biru melesat ke langit. Dan tidak lama setelah itu kepala kurcaci mengucapkan kata panah dan seketika banyak panah kecil bermekaran di atas langit. Lalu panah-panah ini pun seketika melesat ke arah monster anjing laut yang seketika menghancurkan tubuh mereka, dan pada akhirnya pertempuran ini pun dimenangkan oleh para kurcaci. Tentu saja semua orang menghela nafas lega dan segera kembali ke posisi mereka masing-masing. Sementara itu Chaos Immortality dan Xiao Yan pada saat ini segera melangkah menuju ke arah kepala dari kurcaci. Chaos Immortality pun hendak membuka mulutnya untuk berbicara akan tetapi pria tua kecil yang merupakan seorang pemimpin segera melambaikan tangannya. Dirinya tampaknya menyadari apa yang ingin dikatakan oleh Chaos Immortality. Lalu dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka tidak harus melakukan hal ini. Semua ini bukanlah urusan mereka dan monster anjing laut ini hidup di ujung lain perut kedua. Namun pada saat ini sumber daya semakin langka oleh karena itu mereka ingin merebut wilayah para kurcaci. Lalu monster-monster ini tidak memiliki kecerdasan oleh karena itu mereka akan selalu menyerang kelompok kurcaci. Meskipun mereka dipukul mundur atau bahkan dimusnahkan oleh para kelompok kurcaci setiap saat, akan tetapi mereka benar-benar menikmati kejadian ini. Oleh karena itu semua pertempuran ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut Xiao Yan dan Chaos Immortality melihat makhluk kecil yang sebelumnya mereka temui berjalan mendekat. Sosok ini segera berbisik kepada kepala kurcaci hingga membuat ekspresi dari kepala kurcaci seketika berubah. Setelah itu dengan serius dirinya bertanya kepada Xiao Yan dan Chaos Immortality. Dirinya menanyakan apakah mereka berdua sebelumnya bertemu dengan sengatan yang berada di lorong. Xiao Yan seketika tertegun saat mendengar hal ini karena Xiao Yan dan Chaos Immortality tidak tahu apa itu yang disebut sengatan. Akan tetapi jika dipikirkan sepertinya itu adalah makhluk yang mengejar Xiao Yan dan yang lainnya sebelumnya. Tetapi Xiao Yan tidak menyadari makhluk manakah yang dimaksud oleh ketua ini. Dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya, apakah yang dimaksud dengan sengatan ini? Apakah itu makhluk yang berbentuk seperti seekor serangga? Mendengar pertanyaan ini lelaki tua dan pemimpin dari para kurcaci pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa itu memang benar dan ukurannya tidaklah besar. Akan tetapi mereka adalah makhluk yang paling mengancam yang berada di sini.
Ditambah lagi jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka dapat melahap segalanya, dan sesungguhnya tempat dari makhluk ini selalu berada di perut pertama, akan tetapi pada saat ini bagaimana mungkin mereka bisa muncul di bagian tersebut? Lalu lelaki tua ini pun merenung sejenak sebelum akhirnya dirinya menggelengkan kepalanya dan pandangannya segera beralih ke Chaos Immortality. Lalu mata lelaki tua kecil itu bersinar terang ketika dirinya berkata bahwa Chaos Immortality adalah pewaris ratu. Kemudian dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Chaos Immortality. Tentu saja orang-orang ini semua mengenal ibu dari Chaos Immortality dan mereka benar-benar menghargai yang namanya senioritas. Setelah menyadari bahwa Chaos Immortality adalah anak dari ratu mereka, mata mereka pun segera menaruh hormat. Kemudian lelaki tua ini menatap ke arah wajah Chaos Immortality dan pada saat ini banyak kenang-kenangan di matanya yang terungkap. Pada saat ini seolah-olah dirinya bisa melihat bayangan ibunya melalui Chaos Immortality. Lalu lelaki tua itu pada saat ini segera berbicara dengan penuh kebanggaan kepada Chaos Immortality. Dirinya berkata bahwa ini benar-benar darah sang ratu. Momentum ini, bakat ini dan Chaos Immortality benar-benar naga di antara manusia. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa tertegun karena Chaos Immortality benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pria ini. Lalu berdiri di samping Chaos Immortality, tentu saja Huo Hong Er pada saat ini buru-buru mengedipkan matanya kepada Chaos Immortality. Dirinya melirik ke arah Nan Erming dengan cemas dan Chaos Immortality seketika segera mengerti maksud dari Huo Hong Er. Lalu pada akhirnya Chaos Immortality buru-buru menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada semuanya. Chaos Immortality berkata, bisakah senior memperlakukan temannya terlebih dahulu, karena dirinya akan mati dan jiwanya akan tersebar jika mereka benar-benar menundanya. Chaos Immortality menatap ke arah Nan Erming sambil berbicara. Lalu lelaki tua itu pun seketika mengikuti pandangan Chaos Immortality dan menatap dingin ke arah Nan Erming. Kemudian dirinya pun segera membelai wajah dingin Nan Erming dengan tangannya. Lalu pria tua kecil itu pada saat ini akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dirinya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sungguh ajaib. Orang ini masih bisa menjaga jiwanya setelah terluka parah seperti ini. Akan tetapi bahkan jika dirinya bisa menjaga jiwanya tidak ada yang bisa dilakukan oleh pria ini. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality segera berkata bahwa dirinya memiliki cara untuk menyembuhkannya di sini. Chaos Immortality menunjuk ke gunung hitam yang menjulang tinggi dan lanjut menjelaskan bahwa mereka pada saat ini perlu meminjam batu kelahiran ilahi. Pria tua kecil pun tercengang ketika dirinya mendengar perkataan dari Chaos Immortality. Lalu setelah hening sejenak pada akhirnya dirinya memerintahkan semua orang untuk turun dan membersihkan semua kekacauan setelah pertempuran sebelumnya. Setelah itu dirinya kembali menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka harus pergi masuk terlebih dahulu dan membicarakan hal ini. Dan karena Chaos Immortality adalah pewaris sang ratu, maka dirinya bisa memanggilnya dengan sebutan Yulao. Setelah itu dirinya menunjuk ke samping ke arah pria yang sebelumnya telah bertemu dengan kelompok Xiaoyan. Lalu dirinya pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah Yulin yang telah menemukan kelompok mereka sebelumnya. Pada saat ini Yulao akan membawa mereka semua menemui pendeta tertinggi terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera membalikkan tubuhnya dan memimpin kelompok Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini menangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera mengikuti pergerakan dari Yulao. Lalu di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan dan kelompoknya juga pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Yulin. Xiaoyan berkata bahwa dirinya benar-benar telah menyelamatkan kelompok Xiaoyan dari makhluk yang memiliki nama sengatan yang berada di lorong. Menanggapi hal tersebut Yulin pada saat ini hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiaoyan dan yang lainnya berjalan bersama dan melihat lingkungan di sekitarnya dengan takjub. Pada saat ini pemandangan di hadapan semua orang benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang karena tempat seindah ini benar-benar berada di dalam perut seekor ikan. Memikirkan hal ini, bukankah itu benar-benar sebuah keajaiban yang ada di dunia?
Lalu di tengah-tengah perjalanan ini Yulao pada saat ini segera berkata perlahan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Yulao menjelaskan bahwa kedatangan mereka telah diduga oleh pendeta tertinggi. Selain itu karena mereka semua tahu ada batu kehamilan ilahi di sini, apakah mereka juga tahu bahwa keberadaan dari para kurcaci adalah untuk melindunginya? Xiao Yan dan Chaos Immortality pada saat ini tidak menjawab dan hanya memikirkan apa yang dikatakan oleh Yulao, dan menurut nada bicara dari Yulao keberadaan mereka adalah untuk melindungi benda-benda di alam seperti batu kehamilan ilahi, akan tetapi jika batu ini benar-benar dilindungi tentu ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Mungkinkah memang ada makhluk yang telah dikandung selama ratusan juta tahun dan belum lahir di dalam batu ini? Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui kepastian sejarah dari batu kehamilan ilahi ini, dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya kepada Yulao mengenai hal ini. Xiao Yan bertanya apakah maksud dari Tuan Yulao adalah ada semacam monster kuno yang menakutkan di dalam batu kehamilan ilahi ini. Yulao pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Dirinya pun segera menatap ke arah Chaos Immortality sebelum akhirnya mulai berbicara secara perlahan. Yulao menjelaskan bahwa mereka menyebut ini dengan sebutan Gunung Siseng, meskipun mereka telah tinggal di sini dan menjaga Gunung Siseng selama beberapa generasi, namun tidak ada yang tahu apakah benar-benar ada monster purba di dalam Gunung Siseng ini. Mereka menjalani semua ini karena ini adalah perintah langsung dari Sang Ratu. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan terakhir dari Sang Ratu, oleh karena itu mereka harus melindungi itu dari generasi ke generasi apapun yang terjadi. Ketika berbicara mengenai hal ini mata dari Yulao pada saat ini dipenuhi dengan ketegasan, sementara itu Chaos Immortality pada saat ini matanya menjadi merah mendengar sedikit cerita dari Yulao, lalu pada akhirnya Chaos Immortality pun segera bertanya, bisakah senior berbicara mengenai ibunya dengan Chaos Immortality? Chaos Immortality pada saat ini merasakan sesuatu getaran di dalam hatinya. Chaos Immortality telah kehilangan ibunya semenjak dirinya kecil, bahkan Chaos Immortality tidak pernah melihat wajah dari ibunya sendiri. Chaos Immortality benar-benar tidak pernah menikmati cinta dari seorang ibu. Selain itu Chaos Overlord juga tidak pernah bercerita mengenai ibu dari Chaos Immortality. Dan yang diberitahu kepada Chaos Immortality hanyalah bahwa ibunya telah meninggal dan dimakamkan di pegunungan primitif. Akan tetapi meskipun begitu Chaos Immortality tidak pernah berhenti merindukan ibunya di dalam hatinya. Lalu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap Chaos Immortality dan merasa sedikit sakit di hatinya. Xiao Yan secara alami dapat memahami suasana yang dialami oleh Chaos Immortality pada saat ini. Dan hal itu dikarenakan pengalamannya dengan Chaos Immortality ini benar-benar sangat mirip. Kata-kata ibu terdengar tampak asing di benak Xiao Yan maupun Chaos Immortality, karena dua sosok orang kuat ini benar-benar merindukan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu. Sementara itu Yulao pada saat ini terkejut dan menatap ke arah Chaos Immortality dan berpikir bahwa dirinya pada saat ini hanya sedang bercanda. Namun melihat keseriusan anggota dari Chaos Immortality pada saat ini dirinya menyadari semuanya ini benar-benar dari lubuk hati terdalam. Akhirnya dirinya segera bertanya apakah ayah dari Chaos Immortality tidak memberitahunya tentang ibunya. Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu Chaos Immortality seketika teringat berapa banyak dirinya bertanya mengenai sosok ibunya kepada Chaos Overlord. Namun setiap kali Chaos Immortality menanyakan hal ini, justru Chaos Overlord selalu mencari alasan untuk menghindari topik ini, dan pada akhirnya Yulao pada saat ini memandangi Chaos Immortality dan merasakan kesedihan di dalam hatinya, lalu dirinya pun segera menghela nafas dan segera menjelaskan kepada Chaos Immortality, dirinya berkata sebenarnya dirinya juga tidak bisa menyalahkan ayah dari Chaos Immortality. Selain itu hal ini benar-benar sangat sulit bagi Chaos Immortality untuk dijalani. Namun tahukah Chaos Immortality bahwa selain dari klan Chaos ada klan lain di dalam darahnya? Mendengar pertanyaan tersebut Chaos Immortality pun menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung kepada Yulao, karena Chaos Immortality benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pengalaman hidupnya kecuali dari sisi ayahnya.
melihat wajah Chaos Immortality yang sederhana dan jujur, tentu saja Yu Lao pada saat ini menggelengkan kepalanya, lalu dirinya pun tersenyum dan lanjut menjelaskan sejarah ini kepada Chaos Immortality. Yu Lao menjelaskan bahwa garis keturunan dari Chaos itu benar-benar kuat, akan tetapi di dunia ini ada keberadaan yang lebih kuat daripada garis keturunan Chaos. Nama dari garis keturunan ini adalah Sang. Nama lengkap dari keluarga ini adalah Sang Siang. Keluarga ini adalah kupu-kupu dan dirinya hanya bisa mengepakkan sayapnya 3 kali selama hidupnya. Chaos Immortality pada saat ini masih memiliki garis keturunan Sang Siang di dalam darahnya, dan dengan memiliki garis keturunan dari ibunya maka Chaos Immortality akan memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Chaos Immortality dan semua orang pada saat ini mendengar cerita ini dengan sungguh-sungguh. Chaos Immortality pun terkejut setelah mendengar bahwa mereka hanya bisa mengepakkan sayapnya sebanyak 3 kali, lalu dirinya pada akhirnya segera bertanya, apakah setelah mengepak 3 kali mereka akan mati? Ini adalah pertama kalinya Chaos Immortality mendengar asal-usul dari ibunya dengan telinganya sendiri. Hal ini sangat misterius di benak Chaos Immortality dan dirinya pada saat ini benar-benar bingung. Chaos Immortality secara alami telah mendengar mengenai legenda Sang Siang ini, namun selama ini hal itu hanyalah legenda, tetapi pada saat ini hal itu ternyata merupakan sebuah kebenaran. Chaos Immortality tidak pernah membayangkan bahwa ibunya sebenarnya adalah seorang legendaris yang berasal dari keluarga Sang Siang. Mendengar gumaman dan pertanyaan dari Chaos Immortality pada saat ini, Yu Lao pun mengangguk dengan wajah yang langsung dipenuhi kesedihan. Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa menepuk bahu Chaos Immortality dengan ringan. Tentu saja semua orang bisa mengetahui bahwa kematian ibu dari Chaos Immortality ini sudah menjadi fakta. Sementara itu Yu Lao kembali berkata agar Chaos Immortality tidak perlu terlalu sedih, karena sebagai keluarga bangsawan Sang Siang maka Sang Ratu tidak akan mudah jatuh. Begitu mendengar perkataan ini Chaos Immortality pun seketika sangat gembira, dirinya menatap ke arah Yu Lao dan pada saat ini segera bertanya, apakah maksud dari senior adalah ibunya pada saat ini masih hidup? Chaos Immortality pada saat ini melompat kegirangan mendengar kabar ini. Sementara itu Yu Lao pada saat ini tidak menyangka Chaos Immortality akan memiliki reaksi yang begitu kuat, lalu dirinya pun pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa ibu dari Chaos Immortality adalah Sang Siang, dan dapat dikatakan bahwa dirinya adalah dunia dan yang menghilang adalah tubuhnya tetapi keinginannya selalu ada. Mendengar perkataan ini semua harapan yang baru saja muncul di dalam hati Chaos Immortality seketika menghilang. Dirinya benar-benar sangat merindukan ibunya di dalam hatinya dan pada saat ini semuanya benar-benar telah tenggelam, karena jika menurut apa yang dikatakan oleh Yu Lao barusan, maka hal itu sama saja dengan keberadaan fisik dari ibunya yang telah mati. Di sisi lain Yu Lao pada saat ini secara alami menyadari apa yang dipikirkan oleh Chaos Immortality, lalu dirinya pun berbicara perlahan agar Chaos Immortality pada saat ini jangan khawatir, karena ibunya telah meninggalkan sesuatu untuk Chaos Immortality dan dirinya sangat ingin bertemu dengan Chaos Immortality. Setelah Yu Lao selesai berbicara harapan dari Chaos Immortality pada saat ini kembali tersulut, Chaos Immortality pun hendak membuka mulutnya untuk bertanya, akan tetapi Yu Lao pada saat ini segera memberikan isyarat untuk menutup mulut, dan pada saat ini mereka telah sampai di kediaman pendeta tertinggi. Lalu Yu Lao pun segera menjelaskan bahwa mereka telah sampai dan pendeta tertinggi ada di dalam. Saat ini dirinya sudah menunggu lama keberadaan dari Chaos Immortality, dan pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa di hadapan mereka ada rumah yang sangat istimewa. Rumah ini berbeda dengan rumah-rumah di sekitarnya dan bentuknya seperti gunung terbalik. Lalu Yu Lao pada saat ini segera mengajak semua orang untuk masuk. Kemudian kelompok Xiao Yan pada saat ini dipimpin oleh Yu Lao dan Yu Lin memasuki cermin seperti genangan air. Lalu setelah melewati cermin gelombang air ini, seketika mata semua orang pada saat ini tiba-tiba meredup. Lalu cahaya di dalam ruang ini benar-benar sangat redup dan butuh beberapa saat untuk melihat pemandangan di hadapan masing-masing.
setelah garis pandang semua orang berangsur-angsur menjadi jelas pada saat ini semua orang tiba-tiba mendengar sebuah ledakan, bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar, suara itu bertanya mengapa pendeta tertinggi pada saat ini berlutut, sementara itu pendeta tertinggi yang pada saat ini berlutut segera bergumam bahwa dirinya benar-benar telah menunggu kehadiran dari dermawan. Xiao Yan dan Chaos Immortality juga pada saat ini seketika terkejut melihat sosok yang tiba-tiba berlutut di hadapan Xiao Yan, lalu Yu Lao juga pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, mengapa pendeta tertinggi ini berlutut untuk menyembah orang asing, bukankah pada saat ini bahkan jika dirinya harus berlutut dirinya seharusnya berlutut di hadapan pewaris ratu yaitu Chaos Immortality. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tercengang dan benar-benar kaku. Xiao Yan sebelumnya mendengar Yu Lao memanggil orang di hadapannya yang sedang berlutut dengan sebutan pendeta tertinggi, dan jika begitu permasalahannya bukankah ini adalah pendeta tertinggi dari klan ini yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi masa lalu dan masa depan, dan jika begitu permasalahannya bagaimana mungkin sosok tersebut berlutut di hadapan Xiao Yan? Terlebih lagi sosok ini mengucapkan kata dermawan di hadapan Xiao Yan, dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar memiliki banyak pemikiran di dalam benaknya. Mungkinkah pendeta tertinggi ini adalah teman lama dari Xiao Yan dan Xiao Yan pernah menyelamatkannya? Ataukah mungkin pendeta tertinggi ini juga berasal dari benua Douqi? Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui alasan pastinya. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera berkata, mungkinkah senior pada saat ini telah mengenali orang yang salah, karena bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa menjadi dermawan bagi mereka, lalu pendeta tertinggi pada saat ini masih berlutut di hadapan Xiao Yan dan benar-benar tidak pernah mengangkat kepalanya, dan pada akhirnya dirinya segera berbicara bagaimana mungkin dirinya bisa salah mengenali orang. Sosok Xiao Yan adalah dermawan baginya dan jika bukan karena Xiao Yan, maka klan mereka mungkin sudah lama mati. Setelah mengucapkan perkataan ini barulah pendeta tertinggi perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Setelah Xiao Yan dan Chaos Immortality menatap dengan jelas pendeta tertinggi ini, akhirnya Xiao Yan benar-benar ketakutan dan terkejut hingga mundur beberapa langkah. Pendeta tertinggi ini memiliki wajah tua dan penampilannya sedikit aneh. Sosok ini berbentuk kura-kura dan meskipun cangkang kura-kura di bagian belakang ini dibungkus oleh kain, namun bentuk kura-kuranya benar-benar masih bisa dilihat. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menekan keterkejutannya dan mulai menenangkan hatinya ketika menatap ke arah pendeta tertinggi. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan dengan permasalahan ini Xiao Yan pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata bukankah lebih baik pada saat ini pendeta tertinggi berdiri terlebih dahulu dan menjelaskan hal ini? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dirinya tidak mengenali sosok ini, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui kapankah dirinya menyelamatkan suku dari pendeta tertinggi. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyerah memikirkan mengenai hal ini. Sementara itu di sisi lain pendeta tertinggi pada saat ini perlahan-lahan berdiri dengan sosoknya yang tampak sangat tua, lalu kakinya pada saat ini sedikit tidak stabil dan Chaos Immortality bergegas untuk mendukung pendeta tertinggi, lalu mata mendung pendeta tertinggi pada saat ini memandang Chaos Immortality dan ada air mata di mata tuanya, kemudian suaranya yang sedikit serak segera terdengar ketika dirinya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda. Setelah itu pendeta tertinggi pun mulai bergerak dan memberi isyarat kepada Xiao Yan, Chaos Immortality dan yang lainnya. Tentu saja semua orang pada akhirnya mengangguk mengikuti pendeta tertinggi berjalan menuju ruang pertemuan. Begitu semua orang sampai pada saat ini Chaos Immortality dan Xiao Yan dikejutkan oleh sesuatu. Chaos Immortality melihat ke atas pada saat ini dan bergumam bahwa ini adalah bola kristal yang sangat besar. Bola kristal ini dipenuhi dengan cahaya bintang dan awan yang mengalir. Bola kristal ini memberikan perasaan yang mengandung misteri dari alam semesta. Lalu di sisi lain Xiao Yan juga secara alami tertarik oleh bola kristal yang berada di atas kepalanya. Begitu Xiao Yan melihat benda ini Xiao Yan langsung teringat catatan yang Xiao Yan lihat di beberapa buku kuno.
Xiaoyan bergumam, apakah ini adalah mata langit berbintang? Benda spiritual semacam ini telah lama menghilang, dan benda ini bisa mengamati hidup dan mati dengan mencuri yin dan yang. Benda ini benar-benar bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Selain itu tentunya ada yang lebih istimewa dari objek spiritual ini, akan tetapi hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa mengorek beberapa misteri dari benda ini. Mendengar gumaman dari Xiaoyan ini, pendeta tertinggi pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa sang dermawan sebenarnya telah mengenalnya, akan tetapi lebih baik pada saat ini mereka tidak mengintip. Dirinya juga berharap bahwa dermawan dan tuan muda pada saat ini seharusnya tidak penasaran dengan benda ini, karena ini adalah permasalahan kehendak Tuhan dan mereka benar-benar tidak bisa melanggarnya. Mendengar perkataan tersebut, Chaos Immortality dan Xiaoyan pada saat ini saling memandang. Sementara itu pendeta tertinggi lanjut menjelaskan bahwa biasanya tidak ada yang bisa memasuki ruangan ini kecuali Yu Lao. Akan tetapi pada saat ini keberadaan Xiaoyan dan yang lainnya adalah sebuah pengecualian. Xiaoyan dan Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa terdiam. Lalu keduanya benar-benar kebingungan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Sementara itu di bawah mata langit berbintang ada meja dan kursi giok yang diukir dengan batu giok halus. Semua orang pada akhirnya duduk satu persatu dan hanya pendeta tertinggi yang melirik ke arah Nan Erming. Lalu dirinya pun perlahan mengangkat tangannya dan segera mengarahkan tongkatnya ke arah Nan Erming. Dan dengan sentuhan ringan di antara kedua alisnya, tubuh Nan Erming pun tiba-tiba bergetar hebat. Lalu serangkaian suara buat datang dari hati Nan Erming. Bersamaan dengan itu jiwa Nan Erming yang awalnya transparan pada saat ini telah banyak mengeras. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera berdiri dengan penuh semangat dan memberikan hormat kepada pendeta tertinggi. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada pendeta tertinggi atas apa yang baru saja dirinya lakukan. Lalu Huo Hong'er juga pada saat ini bahkan lebih bersemangat. Kemudian dirinya segera membuat gerakan berlutut tetapi segera dihentikan oleh pendeta tertinggi. Lalu mata Huo Hong'er pada saat ini dipenuhi dengan rasa terima kasih, karena dengan bantuan dari pendeta tertinggi dirinya dapat merasakan bahwa Nan Erming pada saat ini sedikit membaik. Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka semua tidak perlu berterima kasih. Hal ini hanya masalah sedikit usaha dan dirinya hanya bisa melakukan hal ini. Jika dibandingkan dengan dermawan yang mengetahui cara untuk menyembuhkan Nan Erming, maka dirinya pada saat ini hanya tahu bahwa Nan Erming harus menemukan tubuh baru untuk menggantikannya dan jika tidak maka dirinya pasti akan mati. Bukankah ini juga adalah tujuan dari dermawan datang ke sini menemuinya? Awalnya dirinya sangat ingin berbicara lebih banyak dengan dermawan yang telah membantu hidupnya, akan tetapi pada saat ini dirinya menyadari bahwa mereka sepertinya harus menyelamatkan Nan Erming terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak keterkejutan di dalam hatinya. Xiaoyan segera menyadari bahwa tujuannya ke sini benar-benar telah diketahui oleh pendeta tertinggi. Hal ini benar-benar menimbulkan rasa cemburu di dalam hati Xiaoyan terhadap pendeta tertinggi. Akan tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan ketertarikannya karena Xiaoyan harus segera menyelamatkan Nan Erming. Dan pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa dirinya memiliki cara sendiri untuk menyelamatkan saudaranya. Akan tetapi pada saat ini Xiaoyan perlu meminjam batu kehamilan ilahi dari senior. Lalu pendeta tertinggi pun seketika mengangguk sambil tersenyum seolah-olah dirinya sudah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan. Pendeta tertinggi pun lanjut berkata bahwa apakah dermawan bisa menggunakan gunung Siseng ini atau tidak, maka semua itu bukan tergantung dari Yu Lao ataupun pendeta tertinggi. Semua ini benar-benar tergantung kemampuan dan tujuan dari dermawan itu sendiri. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan menugaskan Yu Lao untuk menemani tuan muda di sini. Sementara itu dirinya akan membawa dermawan ini menuju ke batu kehamilan ilahi. Pendeta tertinggi pun segera berdiri perlahan sementara Chaos Immortality pada saat ini terkejut sesaat. Chaos Immortality pada saat ini tidak diizinkan pergi dan dirinya benar-benar merasa cemas di dalam hatinya. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini harus ikut ke sana.
Mendengar hal tersebut pendeta tertinggi pun segera berkata agar Tuan Muda jangan khawatir, karena bukankah Tuan Muda benar-benar ingin melihat ibunya? Sang ratu pada saat ini benar-benar sudah lama menunggu kehadiran dari Tuan Muda. Setelah mengucapkan hal tersebut dirinya pun segera menggambar lingkaran, lalu dirinya pun segera membentuk segel yang pada saat ini segera melesat ke arah mata langit berbintang, kemudian bintang-bintang di atas berkelap-kelip dan matahari serta bulan pada saat ini segera terbalik. Bersamaan dengan itu Chaos Immortality pada saat ini segera merasakan sepertinya dirinya telah kembali ke masa lalu yang sangat lama. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Akan tetapi dirinya seketika terkejut setelah melihat kupu-kupu besar yang berada di hadapannya, lalu bersamaan dengan itu garis keturunan yang sangat kuat segera menarik perasaan dari Chaos Immortality. Tentu saja Chaos Immortality benar-benar tidak pernah memiliki rasa keintiman seperti apa yang dirinya rasakan pada saat ini, dan tanpa disadari pada saat ini perasaan Chaos Immortality benar-benar tercampur aduk. Bahkan air mata tanpa sadar juga segera berlinang membasahi pipi dari Chaos Immortality pada saat ini, lalu bersamaan dengan itu kupu-kupu tersebut pun segera memancarkan bintik-bintik cahaya yang perlahan memadat, lalu cahaya ini seketika berubah menjadi tubuh yang anggun dengan wajah cantik dan halus yang perlahan muncul di hadapan Chaos Immortality, dan sosok wanita ini menatap Chaos Immortality dengan lembut. Kemudian wanita ini tersenyum lembut membuat Chaos Immortality pada saat ini tiba-tiba terasa seperti tertiup angin yang sangat hangat, dan tanpa sadar pada saat ini Chaos Immortality pun segera menggumamkan nama ibunya sambil menangis karena kepingin main kelereng.